Selamat pagi Bu, jadi merupakan program saya berbasis web dengan menggunakan framework Flask. Jadi untuk website sendiri dibagi atas 3, yang pertama home, training, dan testing. Untuk home menampilkan informasi penulis seperti nama, judul, dan asal program fakultas dan universitas. Selanjutnya untuk proses training dan testing itu hanya berdasarkan arsitektur. Untuk proses training sendiri hanya menampilkan sebuah simple page dan menggunakan tombol button untuk mengupload data. Dan data sendiri berisikan 1250 data dengan format .csv. Kita langsung tekan mulai training dan secara langsung backend akan melakukan proses pemodelan. Untuk data training sebenarnya untuk hasil model secara tidak langsung tidak bisa kita tampilkan. Nah, jadi saya hanya menampilkan informasi untuk tabel pre-processing. Untuk tabel pre-processing ini sudah dibagi berdasarkan 3, Bu. Yang pertama nama, kedua review, dan ketiga pre-process. Untuk review sendiri merupakan hasil yang sebelum pre-process. Kita bisa melihat perbandingannya, Bu. Tidak ada huruf kapital lagi ataupun tanda baca atau misalnya angka. Jadi semua hasilnya sudah diproses secara langsung kecuali untuk underscore yang seperti ini merupakan hasil dari convert negation untuk kata not. Namun hasil untuk pemodelan training tersebut akan disimpan pada model yang disimpan dalam bentuk finalize_model.sav. Jadi nanti hasil training itu akan di-save dalam .sav dan akan di-load dalam proses training selanjutnya, Bu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemodelan pada data training, lalu saya langsung menginput data testing untuk mengklasifikasi data. Untuk data testing sendiri berjumlah 250 data dengan berformat .csv juga. Untuk hasil testing, Bu, saya hanya menampilkan hasil review, prediksi, dan user review. Nah, untuk review ini merupakan kalimat yang belum diproses. Tapi untuk dalam proses training itu sudah pre-proses, Bu. Saya hanya menampilkan hasil yang belum di-preproses untuk mempermudah kita memahami dalam membaca tabel. Lalu ada hasil prediksi yang merupakan hasil dari klasifikasi, dan selanjutnya user review merupakan hasil aktual yang dibuat oleh penulis. Jadi kita bisa melihat perbandingan secara langsung apakah hasil klasifikasi dan hasil aktual yang dibuat oleh manusia itu sama atau tidak. Seperti pada gambar berikut. Seperti misalnya ini, Bu, ada kalimat yang hasil prediksi di klasifikasi 5, namun tidak sesuai dengan pada user review. Untuk hasil evaluasi dibagi atas 2, Bu. Pertama untuk confusion matrix, untuk pada tabel kita bisa lihat presisi pada tiap rating 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan total akurasi 0,82%. 82%, Bu. Dengan hasil tertinggi untuk presisi itu ada pada rating 1 dan hasil terendah ada pada rating 3. Nah, untuk hasil gambar kita bisa lihat evaluasi confusion matrix, perbandingan antara aktual dan prediksi, di mana pada diagonal dengan garis dengan warna biru paling dominan itu merupakan true positif pada tiap rating generasi. Selanjutnya false negatif ada pada diagonal kanan atas, false positif ada pada sebelah kiri bawah, dan sisanya ada pada true negatif. Untuk hasil backend-nya sendiri itu saya dibagi atas 3, Bu.
dan yang paling berpengaruh yaitu pada server.py, di mana saya melakukan functionnya dikumpulkan dan akan diproses secara langsung pada patch ini, file ini. Jadi untuk kelas preprocess saya berdasarkan bagian atas constructor yang merupakan untuk ref ID vectorizer, baru ada function preprocess ini merupakan stemmernya, lalu ada negation listnya untuk merupakan kata-kata yang akan di-convert untuk negasi, lalu ada penghapusan kata-kata karakter khusus serta angka dan huruf kapital. Lalu ada kelas multinomial dan bias. Jadi di sini berdasarkan 4 function ini Bu, saya melakukan proses train, testing, lalu save model merupakan penyimpanan model pada setelah hasil train. Selanjutnya load model untuk mengambil atau load model finalize model ini ke dalam proses testing. Nah, untuk melancarkan aksi tersebut saya ada pada di views.py. Jadi misalnya pada test itu semua sudah di load untuk mengarah ke server.py. Seperti misal lokasi dataset, testing, predict, preprocess, dan juga kelas ada pada server.py. Nah, seperti misalnya Bu, untuk proses training, saya sudah langsung ambil request file training dataset dan langsung mengeksekusinya ada pada di sini untuk preprocess. Lalu semua hasil preprocess dan testing dan training semua akan langsung disimpan pada dataset sini Bu. Pada dataset di folder file. Jadi semua hasil predict, preprocess, test dataset akan disimpan dalam bentuk .csv juga. Lalu untuk proses testing juga sama, tinggal hanya meload daripada finalize.sav. Lalu ini ada pada proses testing ini Bu. Selanjutnya akan dilakukan proses preprocessing. Lalu untuk misalnya hasil report akan kita load pada sini Bu. Di load pada report.csv. Dan hasil heatmap pada conversion matrix juga disimpan dalam bentuk gambar .png. Jadi tiap proses akan disimpan .png dalam folder grafik. Untuk menampilkan tabel dan eksekusi lainnya mempercantik itu ada pada JavaScript dan Simple CSS Bu. Demikian dari saya Bu. Terima kasih.